MR melakukan jeratan ke leher korban sehingga korban kehilangan nyawanya. Pembunuhan sadis menggemparkan warga Dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Seorang istri tewas dibunuh suami, mertua, dan kakak ipar, lalu mayatnya digantung. Sebagaimana dilansir iNews NTB, kasus ini berawal dari penemuan mayat korban berinisial PS, 19 tahun, dalam kondisi tergantung di kamarnya. Polisi yang datang lalu melakukan penyelidikan dan menemukan fakta jika korban bukan gantung diri, melainkan dibunuh. Hal ini berdasarkan kecurigaan atas kejanggalan lantaran posisi kaki korban yang tergantung menyentuh lantai. Selain itu, posisi leher korban yang tergantung juga sangat rendah. Setelah didalami, polisi menemukan fakta jika korban dibunuh terlebih dahulu, lalu mayatnya digantung seolah-olah bunuh diri. Dalam kasus ini, polisi pun menetapkan 3 tersangka, yakni suami korban berinisial MR, kakak ipar S, dan mertuanya SR. Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah Ibtu Ridho Rizky Pratama mengatakan saat interogasi tersangka MR mengakui telah membunuh istrinya. Motifnya lantaran kesal terhadap korban yang tidak pernah menuruti kemauannya dan ibunya. Akhirnya MR bersama ibu dan kakak kandungnya merencanakan pembunuhan tersebut. Rencana pembunuhan dimulai dengan pertikaian antara MR dan korban PS. Awalnya MR meminta dibuatkan kopi, namun ditolak istrinya. Selanjutnya MR melakukan penganiayaan terhadap istri dibantu kakak dan ibunya hingga korban tewas. MR diberikan tali biru oleh tersangka lainnya, lalu menjerat leher sang istri hingga tewas. Selanjutnya, untuk menutupi perbuatan jahat mereka, ketiganya menggantung tubuh korban. Tujuannya agar seakan-akan korban tewas gantung diri. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup, hukuman mati atau maksimal kurungan 20 tahun. Saat ini, ketiga tersangka sudah ditahan untuk kepentingan penyelidikan. Satreskrim Polres Lombok Tengah sudah menetapkan tersangka 3 orang, yaitu yang pertama adalah MR, 20 tahun, pekerjaan petani, alamat di Dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Yang kedua yaitu Saudara S, 28 tahun, Islam, petani, alamat Dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Dan tersangka yang ketiga, inisial S, berusia 46 tahun, Islam, perempuan, petani, alamat Dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Jadi kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 pada pukul 11.30 WITA bertempat di Dusun Pondok Komak, tepatnya di rumah pelaku, telah ditemukan seorang perempuan atas nama Pita Suliati dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tergantung dengan tali nilon di pintu kamar. Setelah dilakukan olah TKP oleh pihak dari kita Satreskrim Polres Lombok Tengah, dari penyidik dan pihak identifikasi didampingi dari pihak puskesmas, pada saat dilakukan olah TKP dan identifikasi bahwa korban pada saat itu kita menemukan kejanggalan, yaitu pada saat korban pada posisi tergantung, kakinya menyentuh lantai dan posisi lehernya yang digantung sangat rendah. Setelah itu jenazah korban dibawa ke puskesmas. Setelah dilakukan pemeriksaan awal di puskesmas, disarankan untuk kita lakukan
otopsi ke Rumah Sakit Bayangkara. Setelah itu kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan kita koordinasi dari pihak rumah sakit untuk melakukan otopsi. Dengan kejanggalan yang kita temukan, setelah itu kita menyelidiki bahwa yang berinteraksi terakhir dengan korban adalah suami korban yang berinisial MR. Setelah kita lakukan pendalaman terhadap suami korban mengaku bahwa suami korban telah melakukan pembunuhan terhadap istrinya dengan cara dibunuh baru digantung menggunakan tali nilon dan diikat di paku yang ditancapkan di pintu kamar. Dari pengakuan MR, penyidik mendapatkan keterangan bahwa MR dibantu oleh kakak kandungnya yang berinisial S dan ibu kandungnya yang berinisial S. Latar belakang dari pembunuhan tersebut bermula dari sikap istri pelaku yang tidak pernah mempedulikan suaminya. Jadi dari keterangan dari pelaku maupun kakak dan ibunya, korban ini suka melawan dan tidak menuruti kemauan dari suaminya atau orang tuanya. Itu yang mendasarkan mereka kesal dan merencanakan di hari Minggu untuk merencanakan pembunuhan ini. Dan pada saat hari Selasa pagi harinya, korban mengantarkan orang tuanya ataupun ayahnya ke kebun. Setelah mengantarkan ayahnya ke kebun yang merupakan ayahnya, keterangan yang kita dapatkan bahwa ayahnya ini sayang dengan menantunya. Jadi untuk memuluskan perbuatan mereka mengantarkan ayahnya terlebih dahulu ke kebun. Setelah itu kembali ke rumah dan dari suaminya ataupun yang berinisial MR ini sengaja mencari keributan di rumah dengan meminta istrinya untuk membuatkan kopi, dan dia tahu bahwa istrinya akan menolak, dan di situ terjadi keributan. Pada saat terjadi keributan itu MR melakukan pemukulan terlebih dahulu kepada korban. Setelah korban terjatuh dan MR mulai mencekik dan melakukan penganiayaan terhadap korban, MR berteriak untuk meminta bantuan kepada saudara S, yaitu kakak kandungnya. Dan setelah itu kakak kandungnya masuk membantu untuk menahan kaki korban. Setelah itu melihat ada tali nilon warna putih. Kakak pelaku yang berinisial S ini langsung mengikat kakinya menggunakan tali agar korban tidak melakukan perlawanan. Dan setelah itu ada ibunya, dan ibunya dimintain sama pelaku MR. Ibu yang berinisial S ini diminta untuk mengambil tali di dapur. Setelah mengambil tali nilon berwarna biru, setelah mengambil tali nilon berwarna biru dan diberikan kepada pelaku MR melakukan jeratan ke leher korban sehingga korban kehilangan nyawanya. Setelah selesai dan dipastikan korban kehilangan nyawa, mereka bersama-sama untuk membuat seakan-akan korban gantung diri dan digantung di kamar. Setelah itu untuk pelaku dan barang bukti kita amankan dan kita lakukan pemeriksaan di Polres Lombok Tengah, dan kita kenakan untuk 3 orang ini dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman
mati atau pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Untuk barang bukti yang kita amankan, satu seutas tali nilon warna biru, yang kedua seutas tali nilon warna putih, yang ketiga satu unit HP merek Oppo warna merah, yang keempat satu unit HP merek Redmi warna hitam, dan yang kelima dengklek kayu. Di sini dengklek kayu yang kita amankan merupakan dengklek kayu yang digunakan pelaku untuk menaruh di bawah kaki korban yang seakan-akan korban gantung diri. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.